Halo, nama saya Dea Angkasa Putri Supardi. Saya lahir di Bandung tanggal 14 Juni tahun 1987. Saya merupakan direktur dari Harian Umum Fajar Cirebon yang merupakan media cetak lokal beredar di wilayah 3 Cirebon yang terdiri dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan juga Kuningan. Saya memiliki satu orang putri, sekarang usianya 2 tahun, dan alhamdulillah saya bisa menimbangkan antara menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi seorang direktur di Harian Umum Fajar Cirebon. Memang dari kecil saya ini dituntut untuk selalu berprestasi oleh orang tua saya. Misalkan diikutkan berbagai lomba dari mulai kecil, kemudian dididik untuk selalu terus berprestasi oleh ibu saya. Jadi memang terbiasa dari kecil harus ranking misalnya seperti itu, kemudian ikut berbagai kegiatan, tujuannya itu adalah untuk mengembangkan diri. Waktu saya mahasiswa pun saya aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan baik di internal maupun eksternal kampus. Setelah saya lulus dari Universitas Padjadjaran di jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya sempat menjadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Tahun 2011 saya menikah dan akhirnya saya pulang ke Cirebon karena ikut suami yang bekerja memang dinasnya di Cirebon. Kemudian saya bertemu dengan 2 orang yang memang pada saat itu mereka salah satu petinggi dari perusahaan koran lokal yang sudah ada. Kita para pendirinya memiliki 2 motivasi, yaitu pertama motivasi sosial dan juga yang kedua adalah motivasi ekonomi. Saya berbicara dengan kedua orang tersebut, akhirnya kami bersepakat 3 orang ini mendirikan sebuah media cetak lokal. Saya pikir memang media cetak hari ini memang sedang mengalami sunset, mulai tenggelam karena sudah banyak industri-industri lain di bidang media, contohnya di televisi, kemudian radio dan juga online. Tapi saya rasa media cetak lokal ini masih memiliki prospek yang sangat luar biasa ke depan, dan saya pikir mendirikan bisnis media cetak masih inline dengan cita-cita saya dan juga background pendidikan saya. Sehingga akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk memulai bisnis media cetak. Fajar Cirebon dimulai pada tahun 2012, tepatnya tanggal 2 Mei, dan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan memang itu semangat yang kami dari keluarga besar Harian Umum Fajar Cirebon terus upayakan bersama. Yang pertama adalah untuk terus ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah 3 Cirebon, kemudian menginformasikan dan juga mengedukasi masyarakat. Itu semangat yang selalu kita junjung tinggi bersama. Dari situ kita memiliki sebuah turunan, yaitu budaya organisasi. Kita memiliki budaya organisasi santun, intelektual, profesional. Terus kami tanamkan kepada seluruh karyawan Harian Umum Fajar Cirebon, baik itu dari wartawan, redaksi, dan juga manajemen. Sehingga akhirnya kami berharap produk Harian Umum Fajar Cirebon, produk koran kami dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kita tahu bahwa orang-orang di daerah sangat sedikit sekali mendapatkan berita-berita yang terkait dengan daerahnya atau lingkungan sekitarnya. Mungkin bisa kita lihat ketika kita menonton televisi nasional, beritanya sangat jauh sekali dengan masyarakat. Mungkin hanya dalam 1 tahun hanya ada 1 kali atau bahkan tidak ada sama sekali berita-berita yang terkait dengan masyarakat atau lingkungan masyarakat setempat. Nah, dari situ saya rasa bahwa dengan mendirikan media cetak lokal, beritanya akan lebih bermanfaat untuk masyarakat karena sangat terkait dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Bisnis media cetak merupakan bisnis yang masuk ke dalam skala bisnis yang menengah dan kebesar, dan kita harus membutuhkan modal yang luar biasa besar sebetulnya pada awalnya. Tapi Fajar Cirebon ini dimulai dengan bisnis yang minim modal, artinya tidak seperti perusahaan-perusahaan yang lain yang dibangun dengan modal yang sangat luar biasa besar. Di situ tantangan yang pertama yang saya hadapi. Kemudian setelah perusahaan ini berjalan, saya mendapatkan berbagai tantangan lain yang sangat luar biasa besarnya. Pertama, saya pernah ditipu oleh karyawan sendiri, uang perusahaan diambil oleh dia. Kemudian yang kedua adalah perusahaan Fajar Cirebon pernah diisukan akan bangkrut dan akan menjual perusahaan
ini kepada orang lain. Dan juga kita pernah ditipu oleh kompetitor kita. Waktu sebelum Fajar Cirebon ini mapan, waktu awal berdirinya kita masih mencetak di kompetitor kita, dan kita selalu mengalami kerugian. Karena apa? Karena pertama dari segi waktu kita selalu diakhirkan, kemudian juga yang kedua adalah jumlah tidak sesuai dengan order dan juga jumlah pembayaran. Jadi misalkan kita mengorder 1000 dan bayar 1000, tapi koran yang kita terima hanya 900 eksemplar, seperti itu. Itu tantangan-tantangan yang saya hadapi. Tapi alhamdulillah dari situ justru malah saya semakin bersemangat dan melejitkan usaha saya untuk terus mengembangkan Fajar Cirebon ini menjadi perusahaan yang besar. Akhirnya alhamdulillah saya bisa memiliki sebuah percetakan sendiri dan tidak bergantung kepada percetakan dari kompetitor saya. Menjadi seorang pengusaha muda industri media cetak itu sangat luar biasa. Pertama, saya memulai di usia yang memang masih sangat muda. Waktu itu memulai di usia 24 tahun dan saya seorang perempuan. Banyak para pendiri perusahaan koran lainnya itu memulai usaha pada usia di atas 30 tahun, tapi saya memulai di usia 24 tahun. Ini juga merupakan sebuah tantangan. Karena apa? Karena orang-orang yang saya hadapi di bawah adalah orang-orang yang lebih berpengalaman, kemudian usianya jauh lebih tua di atas saya. Dan yang ketiga adalah saya seorang perempuan, artinya saya harus bisa menyeimbangkan peran saya sebagai seorang ibu dan juga peran saya menjadi seorang direktur. Tantangan menjadi seorang pengusaha itu berbeda dengan tantangan menjadi seorang pekerja. Mungkin orang tua kita lebih senang kita bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau bekerja di perusahaan swasta, karena berpikir bahwa menjadi seorang pegawai atau karyawan itu hidupnya lebih stabil dibandingkan menjadi seorang pengusaha. Itulah tantangan tersendiri bagi kita para pengusaha. Karena menjadi seorang pengusaha itu dia memiliki, kalau misalnya menurut agama ada 9 pintu rezeki yang bisa kita masuki dibandingkan menjadi seorang pegawai. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan lompatan-lompatan hidup di masa yang akan datang. Kalau misalkan menjadi seorang pegawai itu mungkin hidupnya stabil dari sekarang sampai 10, 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Tapi menjadi seorang pengusaha kita bisa melakukan lompatan hidup. Hari ini kita ada di posisi ini, besok kita akan di posisi yang lebih tinggi. Satu kepastian di dunia bisnis itu adalah ketidakpastian. Jadi kita bila ingin mendapatkan kesuksesan di dunia bisnis, jadi harus terus menjawab tantangan-tantangan yang ada. Artinya kita harus melihat lingkungan sekitar, kemudian juga kalau menurut Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, itu mengatakan stay hungry, stay foolish. Harus terus belajar, mau belajar dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yang kedua adalah apapun background kita, baik itu pendidikan, kemudian juga background hidup kita seperti apa, itu jangan menjadikan sebuah hambatan dan halangan kita untuk mencapai kesuksesan. Saya tidak memiliki background pendidikan di dunia jurnalistik ataupun di dunia komunikasi ataupun manajemen, tapi saya memiliki background pendidikan di administrasi negara, dan itu cukup mendapatkan bekal di dunia kerja saya hari ini. Jadi apapun background pendidikan kita, jadi jangan menunda teman-teman semua untuk memulai bisnis dari nol, dan teruslah belajar dan juga jangan pantang menyerah. Untuk menjawab tantangan menjadi seorang pengusaha, kita harus memiliki strategi tersendiri, yaitu pertama kita harus memiliki ciri khas atau diferensiasi produk dibandingkan produk-produk lain yang sejenis. Yang kedua adalah kita harus melakukan sebuah inovasi yang berbeda dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada. Kita memiliki sebuah program yaitu Fajar VIP Card. Artinya Fajar Cirebon ini mengeluarkan sebuah kartu yang memang dikhususkan bagi para pelanggan setia kami, pembaca kami. Mereka memiliki kelebihan bahwa ketika membaca Fajar Cirebon ini mendapatkan berbagai diskon atau perlakuan khusus dengan merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Harian Fajar Cirebon. Dan yang kedua adalah inovasi yang kita lakukan, kita juga membuka sebuah platform baru, yaitu bukan hanya kita bergerak di media cetak, tapi bergerak juga di media online, namanya fajarnews.com. Di situ memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan koran Harian Fajar Cirebon cetak dan juga online. Kalau di online itu lebih real time news sifatnya.
penghargaan yang saya dapat merupakan salah satu penghargaan yang memang saya perjuangkan sekali gitu dari Fajar Cirebon ini, yaitu dari penghargaan Wirausaha Muda Mandiri. Di situ saya mendapatkan sebuah penghargaan yang saya lakukan dari mulai nol. Saya berusaha di Fajar Cirebon, membangun Fajar Cirebon, dan akhirnya mendapatkan penghargaan tersebut. Itu sangat luar biasa sekali. Penghargaan tersebut adalah salah satu bentuk semangat saya. Jadi kemudian juga lecutan juga untuk saya bahwa penghargaan bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan awal dan motivasi bagi saya untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan menjadi pemenang itu merupakan sebuah bonus bagi saya. Tapi proses yang saya dapatkan itu adalah banyak sekali pelajaran berharga yang saya dapatkan. Seperti contohnya, saya mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kemudian bagaimana caranya memanajemen sebuah perusahaan, yang akhirnya memang sangat bermanfaat untuk saya hari ini. Dan obsesi saya ke depan, saya berharap Fajar Cirebon ini menjadi sebuah perusahaan embrio dari Fajar-Fajar yang akan ada di wilayah seluruh Indonesia di masa yang akan datang. Artinya koran kita tetap bergerak di berita-berita yang bersifat lokal, tapi ada di setiap wilayah di Indonesia. Kemudian juga fajarnews.com juga saya berharap menjadi sebuah perusahaan koran online yang terbesar di masa yang akan datang.